Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angela Oktavia dengan NIM 2111290003. Saya berasal dari kelas 2A, Prodi Tadris Bahasa Indonesia Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Di sini saya membuat video pembelajaran tentang perubahan bunyi dalam bahasa Indonesia untuk memenuhi tugas dari mata kuliah fonologi yang diampu oleh Ibu Dina Putri Juni Astuti, MPD. Baiklah, di sini kita akan masuk ke pembahasan pertama, yaitu tentang asimilasi. Asimilasi adalah perubahan bunyi dari dua bunyi yang tidak sama menjadi bunyi yang sama atau hampir sama. Hal ini terjadi karena bunyi-bunyi bahasa itu diucapkan secara berurutan sehingga berpotensi untuk saling mempengaruhi atau dipengaruhi. Yang kedua yaitu disimilasi. Disimilasi merupakan kebalikan dari asimilasi. Disimilasi adalah perubahan bunyi dari dua bunyi yang sama atau mirip menjadi bunyi yang tidak sama atau berbeda. Selanjutnya yaitu tentang modifikasi vokal. Modifikasi vokal adalah perubahan bunyi vokal sebagai akibat dari pengaruh bunyi lain yang mengikutinya. Perubahan ini sebenarnya bisa dimasukkan ke dalam peristiwa asimilasi, tetapi karena kasus ini tergolong khas, maka perlu disendirikan. Selanjutnya adalah netralisasi. Netralisasi adalah perubahan bunyi fonemis sebagai akibat pengaruh lingkungan. Berikutnya ada zeroisasi. Zeroisasi adalah penghilangan bunyi fonemis sebagai akibat upaya penghematan atau ekonomisasi pengucapan. Peristiwa ini biasa terjadi pada penuturan bahasa-bahasa di dunia, termasuk bahasa Indonesia, asal saja tidak mengganggu proses dan tujuan komunikasi. Peristiwa ini terus berkembang karena secara diam-diam telah didukung dan disepakati oleh komunitas penuturnya. Setelah itu ada juga metatesis. Metatesis adalah perubahan urutan bunyi fonemis pada suatu kata, sehingga menjadi dua bentuk kata yang bersaing. Dalam bahasa Indonesia, kata-kata yang mengalami metatesis ini tidak banyak, hanya beberapa kata saja. Selanjutnya adalah diftongisasi. Diftongisasi adalah perubahan bunyi vokal tunggal atau monoftong menjadi dua bunyi vokal atau vokal rangkap atau diftong secara berurutan. Perubahan dari vokal tunggal ke vokal rangkap ini masih diucapkan dalam satu puncak kenyaringan sehingga tetap dalam satu silaba. Berikutnya ada monoftongisasi. Monoftongisasi adalah kebalikan dari diftongisasi, yaitu perubahan dua bunyi vokal atau vokal rangkap atau diftong menjadi vokal tunggal atau monoftong. Peristiwa penunggalan vokal ini banyak terjadi dalam bahasa Indonesia sebagai sikap pemudahan pengucapan terhadap bunyi-bunyi diftong. Yang terakhir adalah anaptiksis. Anaptiksis atau suara bakti adalah perubahan bunyi dengan jalan menambahkan bunyi vokal tertentu di antara dua konsonan untuk memperlancar ucapan. Bunyi yang biasa ditambahkan adalah bunyi vokal lemah. Dalam bahasa Indonesia, penambahan bunyi vokal lemah ini biasanya terdapat dalam kluster. Itulah tadi pembahasan singkat dari saya tentang perubahan bunyi dalam bahasa Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.